Selamat datang di Kalosa Gadget. Oke, kembali lagi bersama Riko. Kali ini kita tetap review sebuah produk dengan sejujur-jujurnya pastinya, dan kita tidak di-endorse oleh brand manapun. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop entry level yang menurut saya value for money-nya dapat banget, di mana laptop entry level sekarang harganya gila-gilaan. Apalagi Asus VivoBook E410MA yang harganya bisa sampai 7 juta. Dan sudah penasaran laptopnya seperti apa dan modelnya seperti apa? Ini dia. Jadi di depan saya sudah ada Asus BR1100 FAK dengan Intel Jasper Lake Celeron pastinya N4500U dengan clock speed up to 2,8 GHz. Untuk TDP-nya 6 watt dan fabrikasinya di 10 nanometer. Jadi ini prosesor Intel Celeron dengan generasi yang paling baru. Memori DDR4 4GB pastinya dengan speed 2400. Storage-nya ini bukan SSD, bukan juga hard disk, tapi eMMC dengan besaran di 128GB. Nanti kita akan cek speednya. Untuk info aja bahwa untuk perihal storage, peringkat paling bawah itu ada hard disk, di atasnya ada eMMC, dan paling tinggi ada SSD. Jadi ini di tengah-tengah antara hard disk dan SSD. Untuk GPU-nya menggunakan IGP dari Intel UHD Graphics, yang pastinya laptop seperti ini nggak akan kenceng-kenceng banget karena memang kebutuhannya bukan untuk desain berat. Dan Asus membanderol laptopnya di harga 5,3 sampai 6 juta di market online. Dan agak disayangkan tanpa Office Home Student 2019. Dan kita akan bicarakan perihal desain dan dimensinya terlebih dahulu. Untuk dimensinya dia menggunakan 29,5 dikali 20,5 dan ketebalannya jujur saja untuk sebuah laptop kecil ini cukup tebal, yaitu di 1,96 cm, hampir 2 cm, dan bobotnya pun tidak bisa dikatakan ringan untuk sebuah laptop mini seperti ini, yaitu di 1,2 kg. Dan desainnya pun diomong cantik banget juga enggak. Desainnya sangat simple seperti ini, tapi nilai jualnya memang bukan di area desainnya. Untuk logo Asus masih sama dan bahan materialnya juga dari plastik polikarbonat, tapi terdapat tekstur seperti ini untuk membuat gripnya sangat enak. Dan yang paling spesial dari desainnya adalah di bagian ujung ini terdapat lapisan karet untuk menghindari benturan yang terlalu keras. Dan dengan desain seperti ini dan bahan seperti ini, dia sudah tersertifikasi military grade. Jadi aman banget untuk kalian yang punya mobilitas tinggi atau bahkan anak-anak kecil untuk kebutuhan daring. Oke, sekarang kita pindah ke bagian layarnya. Kalau diomong layarnya terlalu spesial juga enggak sebenarnya. Dia menggunakan 11,6 inch dengan resolusi HD 1366 dikali 768 pixel. Tapi yang cukup spesial, layarnya dia bukan TN, tapi sudah menggunakan IPS level. Jadi cukup enak kalian pandang dan sudut pandangnya juga cukup baik di 170 derajat. Untuk color gamut juga ya nothing special karena mengingat harganya di 5-6 jutaan, yaitu di 45% NTSC. Tapi jangan lupa, laptop ini merupakan laptop touchscreen dengan finishing layar dari gelas yang sangat-sangat kokoh karena memang sudah tersertifikasi military grade. Dan kalau kalian lihat dari sisi samping atau di bagian portnya, ini ada port untuk stylus pen, tapi agak disayangkan memang Asus tidak menyertakan itu. Tapi jika kalian memiliki stylus pen milik Asus, entah itu Asus TM atau Transformer atau Asus ZenBook, kalian dapat gunakan di laptop ini dengan tingkat presisi yang sangat baik. Seperti ini. Seperti ini. Jadi laptop ini juga sangat multifungsi, dan segmentasi laptop ini sebenarnya Asus set untuk anak sekolah atau belajar daring, tapi menurut saya lebih dari itu. Mungkin kalau teman-teman yang punya mobilitas tinggi, kalian bisa pakai laptop ini dan ini cukup asik, apalagi orang yang memiliki mobilitas serta tidak pandai menjaga laptop, ini sangat cocok. Nilai minus menurut saya dari sisi desainnya ada di bagian frame layarnya, di mana frame layarnya sangat tebal di keempat sisinya, tapi saya cukup mengerti kenapa Asus membuat seperti ini. Tidak lain tidak bukan karena memang tingkat keamanannya jika menggunakan frame tipis akan jauh lebih rentan ke layarnya. Tapi itu di pivot jadi nilai plus. Dan yang cukup menarik adalah di bagian kamera. Yes, memang kameranya standar di 0,9 megapiksel atau SD kamera, tapi memiliki kualitas yang sangat-sangat baik. Dan dia memiliki privacy shutter atau kalau Asus biasa menyebut di webcam shield. Jadi sangat cocok untuk menjaga tingkat keamanan kalian.
Tidak berhenti sampai di situ, kalian mendapatkan kamera tambahan di bagian palm rest keyboardnya dengan besaran 12 megapiksel yang menurut saya secara kualitas ini sangat-sangat baik untuk sebuah laptop. Dan jujur saja saya cukup berharap bahwa kamera yang ada di bagian palm rest-nya itu dijadikan kamera utama di bagian layar. Oke, turun ke bagian palm rest-nya dan kesan yang kalian dapatkan adalah ini palm rest yang kokoh, finishingnya sangat baik untuk sebuah laptop entry level atau laptop murah. Untuk keyboardnya pun, walaupun ini keyboard yang secara finishing masih mirip seperti E410MA yang non backlit, tapi secara finishing ini bagus banget dan dia tidak berisik seperti E410MA dengan key travel di 1,4 dan travel distance-nya juga sangat oke. Tombol untuk arrow key-nya juga dia masih half size, masih it's okay sebenarnya. Dan tombol home, page up, page down, dan N-nya menjadi satu dengan arrow key-nya. Serta touchpad-nya memang tidak memiliki ukuran yang cukup besar, tapi at least finishing-nya sangat-sangat baik. Sudah mendukung Windows Precision Driver juga. Dan yang paling unik di bagian palm rest-nya terdapat kamera yang pada saat laptopnya kalian jadikan mode tablet ini bisa menjadi kamera belakang dan resolusinya cukup oke. Dan untuk portnya sendiri, di kelasan harga yang ditawarkan, ini sangat komplit, sangat menyenangkan. Di sebelah kanan masih ada RJ45 port atau LAN port, dan di sebelahnya terdapat USB Type-A 2.0 untuk USB atau mungkin untuk mouse wireless. Itu jauh lebih berguna karena speednya rendah. Dan di sampingnya terdapat fingerprint sensor, tapi ini tidak berfungsi. Mungkin ada seri lain yang bisa berfungsi. Terdapat combo jack audio, tombol power, dan up and down volumenya. Di bagian kiri ini tidak kalah menyenangkan, serta terdapat satu buah port Kensington lock DC-in dan satu buah port USB Type-C 3.2 generasi yang kedua atau yang 10 GB per second. Jadi ini USB yang sangat kencang, jarang banget ada laptop di harga 6 jutaan ada port ini. Terdapat satu buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, HDMI, dan terdapat port sebenarnya untuk stylus pen, tapi ini tidak disertakan. Perihal webcam, walaupun 12 megapikselnya tidak dijadikan pada webcam pada layarnya, tapi setidaknya ini jauh lebih oke jika dibandingkan dengan Asus VivoBook E410MA yang menggunakan VGA kamera. Artinya dari sisi fitur kamera dia jauh lebih unggul dan terdapat satu buah microphone array yang sudah mendukung fitur noise cancellation, jadi sangat cocok untuk kalian pakai daring atau belajar online. Oke, perihal fiturnya juga laptop ini tidak kalah keren. Selain military grade dan noise cancellation pada microphone array-nya, laptop ini juga dilengkapi antibakterial, artinya dalam 24 jam bahan palm rest-nya atau bahan laptopnya sendiri bisa mengurangi pertumbuhan bakteri. Tapi menurut saya menjaga kebersihan laptop ini mungkin jauh lebih oke. Wi-Fi-nya sudah menggunakan Wi-Fi AX, sangat luar biasa untuk sebuah laptop di harga 5 jutaan. Dan Bluetooth yang digunakan juga Bluetooth 5, serta tidak ketinggalan software My Asus untuk mengatur performance dan berbagai macam hal, salah satunya layar. Oke, sekarang kita akan masuk ke performance-nya. Laptop ini memang tidak untuk kencang-kencangan atau bahkan bermain game, bahkan di scan berat juga. Kita akan tes pertama di speed storage-nya, kita mendapatkan skor di 279 untuk read-nya dan 189 untuk write-nya. Memang diomong kenceng banget juga enggak jika dibandingkan dengan SSD, tapi jika dibandingkan dengan hard disk ini 2 kali lebih kenceng. Oke, sekarang kita masuk, kita tes rendering menggunakan Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit, 4K, K2K, dan tanpa efek serta single layer. Laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu 3 menit 19 detik. Tapi, ini tidak bisa dijadikan acuan, karena pada saat kalian memasukkan layer lain atau efek lain yang jauh lebih banyak, load-nya sangat-sangat berat. Jadi menurut saya ini kurang cocok kalian pakai untuk video rendering. Lanjut ke pengujian sintetis di R15 untuk mengukur CPU-nya, kita mendapatkan skor di 152 CB untuk R15-nya dan R20 single di 210 poin serta multicore-nya di 366. Jadi positioning-nya laptop ini sebenarnya di atas Intel Celeron N4020 tapi masih di bawah dari Intel Pentium atau di bawah juga dari Intel 6305 milik HP. Jadi di tengah-tengahnya. Overall dengan harga seperti ini N4020 juga ada yang lebih mahal. Oke, buat kalian yang penasaran gimana sih rasanya main game di laptop ini dia. Oke, untuk Valorant kita setting pastinya semua low dengan resolusi HD. Aduh, bener-bener nggak enak banget. Serius deh, kalau kalian menang pakai laptop ini kalian luar biasa.
Aduh. Oke, alasan utama kenapa main game pertama kita menggunakan Valorant, karena setelah kita main, kita akan hapus karena storage-nya memang nggak cukup. Setelah kita hapus semua, ternyata juga nggak cukup dong. Dan pada game Dota, kita setting low dengan resolusi HD bawaan laptopnya. Aduh, kalian dapat lihat sendiri, sangat nggak enak. Ini posisi rendernya kita buat 100%, tapi kita akan tes juga ya. Kita pakai render yang paling bawah. Seperti ini. Dan hasilnya tidak jauh berbeda. Kita hanya dapat kurang lebih sekitar 9, 8, ya mungkin maksimal 10 frame per second mungkin ya. Kesimpulannya, kalian dapat nilai sendiri. Oke, kita masuk ke game yang terakhir, yaitu CSGO dengan setting resolusi SD dan grafik kita buat rata kiri. Serta untuk game kali ini, kita menggunakan mode sabar. Atau kalau kalian naikkan gamenya mungkin ke Genshin Impact atau GTA 5 atau mungkin NFS Hit, mode kalian harus kalian naikkan juga. Jadi harus jadi ekstra sabar. Jadi intinya laptop ini nggak enak banget untuk main game. Jadi ini hardware dari Asus BR ini, dan kalian dapat menambahkan extra storage dalam bentuk SSD M.2 NVMe. Oke, gimana? Menurut kalian enak nggak dipakai main game? Menurut saya sih enggak. Dan terbukti juga pada pengujian Firestrike kita mendapatkan skor yang tidak bisa dikatakan tinggi, yaitu di 522 poin. Jadi nilai plus dari laptop ini salah satunya, selain tadi fitur-fitur yang macam-macam, yaitu baterainya juga. Baterainya pada pengujian PC Mark 10 Modern Office kita mendapatkan lebih dari 10 jam. Pada pengujian realnya kita mendapatkan di sekitar 8 sampai 8,5 jam. Masih cukup oke, kalian bawa kemana-mana tanpa repot membawa charger. Jadi laptop ini sebenarnya untuk siapa? Walaupun positioning Asus laptop ini untuk para siswa, tapi menurut saya masih cukup enak kok dipakai untuk orang dewasa yang memiliki mobilitas cukup tinggi. Apalagi secara penggunaan kebanyakan orang-orang serampangan. Jadi military grade-nya akan sangat kepake. Dan performance bisa diandalkan? Yes, bisa diandalkan. Tapi hanya untuk kebutuhan mengetik, presentasi, dan sekedar awet-awetan baterai. Jadi kesimpulannya, untuk desainnya, nothing special. Kita berikan skor 6,5. Fiturnya ini luar biasa banyak, kita berikan skor 9, dan performance jika kita lihat dari harga yang cukup murah, kita berikan skor 7. Oke, thank you sudah nonton video ini atau review dari Asus BR ini. Jangan lupa kalian like, kalian share ke teman-teman kalian, dan kalian subscribe jangan lupa, dan pastikan kalian juga follow sosial media kita karena ada promo menarik dan informasi menarik untuk kalian. Dan sekali lagi, saya Rico, see you on the next video. Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Caranya mudah, cukup kumpulkan kupon pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan hadiah utama, Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.